Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan rezekinya berkecukupan. Di hari yang cerah ini, saya bakalan berbagi 5 jenis begonia yang berumpun banyak, yang nanti tujuannya adalah agar teman-teman gampang untuk memperbanyaknya tanpa harus melakukan stek daun yang harus menunggu waktu lama gitu. Kalau gitu, langsung kita mulai ke yang pertama. Pertama kita bahas adalah ini dia, begonia marmaduke teman-teman. Teman-teman bisa langsung lihat dari bentuk daunnya aja. Dia ini agak mirip dengan begonia golden, tapi yang membedakan adalah marmaduke ini dia terdapat bintik-bintiknya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini adalah ukuran dewasa di ukuran pot sebesar ini. Ini dia ukuran potnya, ini dia tanamannya. Kurang lebih di dalam ada 20 bonggol teman-teman. Itu makanya dia merupakan salah satu begonia yang berumpun. Dan ini dia paling gampang untuk di stek bonggol teman-teman. Tetapi dengan syarat bahwa stek bonggolnya ini wajib teman-teman ada akarnya gitu. Atau dalam artian waktu teman-teman potong, dia memiliki akar sedikit gitu. Kalau akarnya sudah sedikit ataupun akarnya sudah muncul, biasanya itu gampang untuk diperbanyak. Dan kalau ukuran bonggol seperti ini, teman-teman perbanyak, otomatis nanti di daun barunya dia bakal ngikutin besar daun ataupun besar ukuran daun yang lama gitu. Jadi teman-teman bisa langsung dapat ukuran daun-daun sebesar ini kalau melakukan stek pada tanaman ini. Oke, kita lanjut ke tanaman yang kedua. Yang kedua adalah begonia silver teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini dia ukuran dewasa, kurang lebih umurnya udah ada 1 tahun. Ini nggak ada saya lakukan pemangkasan karena memang tujuannya untuk tahu real besarnya bagaimana, dan untuk pembelajaran juga nantinya gitu. Ini begonia silver ini teman-teman bisa lihat, ini ukurannya sudah besar, ukuran potnya juga seperti ini. Kalau teman-teman lihat bonggolnya, dia banyaknya seperti ini nih. Mungkin setiap 1 cm udah ada bonggolnya. Oke, ini juga gampang diperbanyak dengan stek bonggol. Sama dengan seperti yang marmaduke tadi, dia ditinggalkan sedikit akarnya lalu ditanamkan gitu. Di akhir video ini nanti kita bakalan ngasih tahu untuk media tanamnya agar stek bonggolnya bisa berhasil teman-teman. Oke, ini dia adalah begonia silver. Dan ini dia yang ketiga, adalah begonia tapak kuda. Teman-teman bisa lihat, ini salah satu begonia yang berbonggol banyak juga dan sekaligus bertipe daun lebar teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini daunnya kurang lebih ada 1 telapak tangan. Tetapi ini enggak semua rata ya teman-teman, karena memang kalau daunnya lebar seperti ini disebabkan karena ini biasanya ada di daun bagian paling pinggir. Teman-teman bisa lihat, dia di daun paling pinggir dia biasanya lebar-lebar, sedangkan kalau dia di bagian tengah seperti ini dia cenderung lebih kecil daripada yang sebelah pinggirnya gitu. Tetap sama aja cara perbanyaknya dengan bonggol, dipotong aja lalu ditaruh di media tanam yang nanti kita bakalan buat. Lalu ini untuk begonia yang satu ini teman-teman, tadi ada saya singgung bahwa dia berdaun lebar. Kalau teman-teman stek di awal, mungkin besar daunnya itu nanti seperti ini teman-teman. Di awal-awal tumbuhnya daun baru dia bakalan seperti ini. Tetapi teman-teman gak usah khawatir, kalau nanti daunnya sudah ada 4 sampai dengan 5, baru dia menunjang terbentuknya daunnya lebar teman-teman. Disebabkan karena biasanya di daun kelimanya untuk begonia tapak kuda ini, dia akarnya cenderung bisa lebih banyak menyerap unsur hara yang ada di media tanam gitu. Itu adalah pembedanya. Oke, kita lanjut ke begonia yang keempat. Yang keempat adalah salah satu begonia yang gak asing lagi, karena pasti teman-teman sudah punya begonia ini, yaitu begonia bulu ayam ataupun daun bambu teman-teman. Ini dia begonianya. Kenapa ini saya bilang
gampang untuk diperbanyak dengan bonggol, karena dari jumlah bonggolnya aja dia udah banyak banget nih. Nah, dan dia memang bertipe rimbun yang berbonggol gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Yang nantinya membedakan untuk begonia daun bulu ayam ini adalah dia ini nanti kalau teman-teman stek ataupun potong bonggolnya di daun yang awalnya tersisa, misalnya teman-teman waktu teman-teman potong dia terdapat 3 daun, biasanya ketiga daun ini bakalan gugur teman-teman di awal-awal pada saat tumbuh akarnya. Biasanya 3 daun ini gugur, tetapi teman-teman gak usah khawatir, biasanya di selang 3 mingguan ataupun 4 mingguan daun barunya sudah bakalan keluar gitu. Jadinya kalau teman-teman dapat kasus seperti itu, daunnya berguguran, teman-teman gak usah khawatir ataupun berpikir itu terkena penyakit. Memang itu cara dia untuk mempertahankan dirinya ataupun cara dia untuk mengembangbiakkan dirinya gitu. Jadi teman-teman berpatokan jangan anggap itu adalah penyakit. Memang itu cara dia. Nah, itu adalah begonia bulu ayam ataupun daun bambu. Kita lanjut ke begonia yang kelima dan yang terakhir. Yang kelima dan yang terakhir adalah begonia red carpet teman-teman. Nah ini dia. Teman-teman pasti punya tanaman begonia ini, karena ini adalah salah satu begonia yang termasuk begonia tahan banting ataupun tahan pada keadaan cuaca apapun. Yang membedakan dari keempat begonia yang tadi di awal adalah, saya selalu bilang dari video ataupun dari tanaman yang pertama sampai dengan keempat, dia wajib memiliki akar sedikit pada saat teman-teman potong ataupun stek. Sedangkan untuk begonia red carpet sendiri, teman-teman gak usah mikir harus ada akar sedikit, karena kalau teman-teman nyari akar sedikit, dia terlalu panjang gitu. Teman-teman bisa lihat ini, dia untuk ketemu akar aja dari ujung atas ini ataupun ujung pinggir ini sampai harus ujung ini nih sampainya nih. Teman-teman nggak usah harus berpatokan untuk potong seperti itu. Cukup teman-teman pilih batangnya yang paling keras gitu. Contohnya seperti ini. Ini dia. Ini termasuk batangnya sudah keras teman-teman. Caranya keras itu tahu adalah dengan cara teman-teman pegang aja dia. Kenapa tuh saya bilang nggak perlu tuh stek pada saat akar ataupun pada saat yang udah ada akarnya. Sebenarnya kalau udah ada akarnya memang lebih bagus, tetapi karena begonia red carpet ini adalah begonia yang menjalar ataupun mengeluarkan tangkai yang tinggi, yang panjang, teman-teman nggak usah berpatokan pada tumbuhnya akar gitu. Jadi teman-teman cukup cari batang yang sudah keras, teman-teman potong kurang lebih 1 jengkal, saran saya 1 jengkal dari permukaannya seperti ini, teman-teman potong, lalu silahkan teman-teman tanam dengan cara tertidur. Kalau untuk informasi lengkapnya untuk begonia red carpet sendiri, teman-teman silahkan lihat di list video kita bagaimana teknik untuk memperbanyak begonia red carpet. Kita sudah pernah dulu bahas dan kita buatkan videonya gitu. Oke teman-teman, jadi itu adalah 5 jenis begonia. Mungkin ini adalah part 1-nya, nanti bakalan kita buat juga part 2-nya untuk teman-teman tahu jenis-jenis yang lain. Karena kita buat 5 aja di awal, yang berharap kita adalah teman-teman milikin dulu 5 jenis begonianya, teman-teman perbanyak dulu sampai dia dengan serimbun itu, lalu teman-teman bisa praktekkan apa yang kita obrolin dari awal tadi. Oke teman-teman, jadi itu adalah pembahasan kita di video kali ini. Semoga teman-teman videonya bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk teman-teman silahkan share dan tonton video ini sampai habis gitu. Tadi sempat saya bahas untuk media tanamnya, mungkin bakalan saya buat di video terpisah karena saya pribadi mau ngejar yang namanya algoritma YouTube agar YouTube ini bisa terus berkembang teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk bantu kita juga untuk share video ini dan subscribe video kita ini agar kita bisa terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya.